Bayangkan seorang wanita cantik, kaya, dan penuh percaya diri. Berdiri di tengah ratusan orang, menunjuk seorang pria berpenampilan sederhana dan berkata dengan suara keras, "Duduklah sesuai kelasmu, tempat ini bukan untukmu." Semua mata memandang, semua orang terdiam, dan pria itu hanya tersenyum. Tapi senyum itu menyimpan sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Inilah kisah tentang kesombongan, penyesalan, dan cinta yang datang dari arah yang paling tidak terduga. Selamat mendengarkan. Tapi sebelum kita mulai, kalian datang dari kota mana? Tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Dan kalau kalian punya pengalaman serupa, pernah diremehkan, pernah meremehkan, atau pernah jatuh cinta pada orang yang salah, ceritakan juga di komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan satupun episode dari kisah yang luar biasa ini. Sekarang, mari kita mulai dari awal. Kota Jakarta berdenyut seperti biasa, penuh cahaya, penuh ambisi, dan penuh manusia yang berlomba-lomba membuktikan diri. Di antara gedung-gedung pencakar langit itu, hiduplah seorang wanita bernama Elektra Sanjaya, putri tunggal konglomerat properti terbesar di Indonesia. Elektra bukan sekedar cantik, ia adalah gambaran sempurna dari apa yang disebut orang-orang sebagai wanita yang memiliki segalanya. Kulitnya bersih terawat, caranya berjalan penuh wibawa, dan setiap helai pakaian yang ia kenakan, harganya bisa menyamai gaji bulanan seorang karyawan biasa. Sejak kecil, Elektra tumbuh di lingkungan di mana nilai seseorang diukur dari merek tas yang ia bawa dan jenis mobil yang ia kendarai. Ayahnya, Bapak Hendra Sanjaya, adalah pria keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Namun sayangnya, ia juga menanamkan satu keyakinan kuat di dalam diri Elektra, bahwa kelas sosial adalah segalanya, dan bergaul di luar lingkaran itu adalah sebuah kelemahan. Maka tumbuhlah Elektra menjadi wanita yang memandang dunia dari balik kaca mobil mewahnya. Jauh, dingin, dan penuh penilaian. Di kantornya sebagai direktur kreatif perusahaan properti keluarga, ia dikenal tegas dan tidak suka basa-basi. Bawahannya segan, rekan bisnisnya kagum, dan pria-pria dari keluarga terpandang pun berlomba mendekatinya. Namun tak satu pun yang berhasil menembus tembok tinggi yang ia bangun di sekitar hatinya. Elektra merasa hidupnya sempurna. Ia tidak tahu bahwa kesempurnaan palsu itu akan segera diuji oleh seseorang yang paling tidak ia duga. Di sudut kota yang sama, namun di dunia yang berbeda, terdapat sebuah warung kecil di tepi jalan yang setiap pagi mengepulkan aroma kopi dan gorengan hangat. Disitulah sering terlihat seorang pria muda bernama Raka Adriansyah, duduk santai di bangku kayu dengan sandal jepit dan kemeja polos yang sudah sedikit lusuh. Raka berusia 28 tahun, tinggi, dengan sorot mata yang tenang, dan senyum yang tidak pernah terlihat terpaksa. Orang-orang di sekitar warung itu mengenalnya sebagai sosok yang murah hati. Ia sering membayarkan sarapan untuk tukang ojek yang belum punya uang, dan tidak jarang ia membantu nenek penjual warung memperbaiki gerobak yang rusak tanpa diminta. Tidak ada yang tahu persis apa pekerjaan Raka. Ia tidak pernah membicarakan urusan bisnis di tempat umum, dan tidak ada satupun dari penampilannya yang mencerminkan status finansialnya yang sesungguhnya. Ia datang ke warung itu bukan karena tidak mampu makan di tempat lain, melainkan karena ia memang menyukai kesederhanaan, dan percaya bahwa karakter seseorang paling jelas terlihat justru ketika ia tidak sedang berusaha terlihat kaya. Raka pernah berkata kepada sahabatnya Dion, bahwa ia lelah dengan dunia yang menilai manusia dari label di kerah bajunya. Maka ia memilih untuk hidup sederhana di depan umum, bukan sebagai penyamaran yang disengaja, melainkan sebagai cara untuk menyaring siapa-siapa yang benar-benar mau menerimanya apa adanya. Ia belum tahu bahwa cara hidupnya itu suatu hari akan mempertemukannya dengan wanita yang paling tidak ia harapkan, dan paling tidak ia rencanakan untuk dicintai. Pertemuan pertama Elektra dan Raka terjadi di tempat yang paling tidak romantis di dunia, antrian kasir sebuah minimarket di sudut jalan, pada suatu pagi yang gerimis. Elektra, yang sedang terburu-buru menuju rapat penting,
berdiri di belakang Raka yang dengan santai membayar belanjaan miliknya sekaligus milik ibu tua di belakangnya yang ternyata kurang uang. Elektra menghela napas panjang, melirik jam tangannya yang harganya setara sebuah motor baru, lalu memandang punggung Raka dengan tatapan tidak sabar. Ketika Raka berbalik dan mata mereka bertemu untuk pertama kali, Raka hanya tersenyum ringan. Senyum yang sama sekali tidak meminta maaf atas keterlambatan yang ia sebabkan, namun juga tidak sombong. Elektra tidak membalas senyum itu. Ia maju mengambil posisi kasir dan membayar dengan kartu goldnya tanpa sepatah kata pun kepada Raka. Di luar minimarket, Raka melihat Elektra kesulitan membuka payungnya yang macet, sementara gerimis mulai deras. Ia menawarkan membantu. Elektra menatapnya dari ujung kepala ke ujung kaki, melihat sandal jepit, kemeja polos, dan tas ransel yang sudah pudar warnanya. Lalu menjawab dingin, "Tidak perlu, tolong jangan halangi jalan saya." Raka hanya menarik payungnya kembali, tersenyum tipis, lalu berjalan meninggalkan Elektra yang akhirnya berhasil membuka payungnya sendiri di bawah rintik hujan. Tidak ada percikan listrik dramatis, tidak ada tatapan panjang yang bermakna. Hanya dua orang yang lewat di kehidupan satu sama lain, seperti dua kapal yang berlayar di malam yang berbeda arah. Belum tahu bahwa badai besar sedang menunggu di cakrawala yang sama. Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan Elektra terus berputar dalam ritme yang ia ciptakan sendiri. Rapat pagi, makan siang dengan klien besar, sore di lapangan golf, malam di gala dinner yang selalu mengharuskannya tampil sempurna. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggunya tanpa ia sadari. Sebuah rasa hampa yang kecil namun persisten, seperti lubang kecil di dasar cangkir yang membuat isinya perlahan-lahan menetes habis. Elektra tidak bisa menjelaskan dari mana rasa itu datang. Secara logika, hidupnya tidak kekurangan apapun. Namun, setiap malam ketika ia duduk sendirian di balkon apartemennya di lantai 42 dan menatap gemerlap kota, ada bagian dari dirinya yang bertanya dengan sunyi, apakah ini semua yang ada? Ia mulai menyadari bahwa semua orang di sekelilingnya hadir karena nama keluarganya, bukan karena dirinya. Teman-temannya adalah teman yang diwarisi dari pergaulan bisnis ayahnya. Pria-pria yang mendekatinya tertarik pada nilai saham perusahaan Sanjaya, bukan pada cara ia tertawa atau buku apa yang ia baca sebelum tidur. Dan ketika suatu malam ibunya menelepon dari Singapura dan bertanya, "Elektra, kamu bahagia?" Ia terdiam selama 3 detik. Terlalu lama sebelum menjawab ia. 3 detik yang ia pikir tidak ada yang memperhatikan. 3 detik yang sesungguhnya menjawab lebih jujur dari kata iya yang ia ucapkan. Pemicu dari semua yang akan terjadi adalah sebuah undangan yang tampak biasa. Gala dinner tahunan Asosiasi Pengembang Properti Indonesia, diadakan di Ballroom Grand Hyatt, Jakarta. Elektra hadir tentu saja. Ia adalah salah satu pembicara utama malam itu, mewakili Sanjaya Group yang sedang mempersiapkan mega proyek senilai 2 triliun rupiah. Ballroom itu penuh dengan wajah-wajah familiar, para konglomerat tua, anak-anak muda yang baru mewarisi perusahaan keluarga, politisi, dan beberapa tamu kehormatan yang undangannya dibuat khusus dengan tinta emas. Elektra tiba pukul 7 tepat, mengenakan gaun navy blue yang ia pilih selama 2 jam, dengan kalung berlian yang merupakan hadiah ulang tahun dari ayahnya. Ia berjalan masuk ke ballroom dengan langkah yang sudah terlatih, tegak, tenang, dan penuh kesadaran bahwa semua mata tertuju padanya. Ia menyapa beberapa kolega, menolak dengan halus tawaran dansa dari seorang pengusaha Surabaya yang sudah 3 kali gagal mendekatinya, dan akhirnya berdiri di dekat meja VIP yang sudah disiapkan untuknya. Disitulah ia melihatnya. Pria berperawakan familiar yang duduk tenang di ujung meja VIP, mengenakan kemeja putih sederhana tanpa dasi. Rambut sedikit tidak tertata, dan dari posisi duduknya terlihat jelas ia sedang membaca sesuatu di ponselnya tanpa peduli dengan hiruk-pikuk ballroom yang mewah di sekelilingnya. Raka Adriansyah, pria sandal jepit dari minimarket gerimis itu. Elektra membekukan langkahnya selama 1 detik, bukan karena ia ingat wajah Raka,
melainkan karena ada sesuatu dalam caranya duduk yang terasa sangat tidak sesuai dengan tempat semewah itu. Dengan penuh keyakinan bahwa panitia telah membuat kesalahan penempatan kursi, Elektra menghampiri meja VIP dan berdiri tepat di hadapan Raka dengan postur yang sudah ia kuasai bertahun-tahun. Dagu sedikit terangkat, tangan menggantung elegan di samping tubuh, dan suara yang terdengar ramah namun mengandung otoritas. "Permisi," katanya, cukup keras sehingga beberapa orang di sekitar meja menoleh. Sepertinya ada kesalahan. Meja ini adalah zona VIP untuk undangan khusus asosiasi. Boleh saya lihat kartu undangan Anda? Raka mengangkat wajah dari ponselnya, dan matanya bertemu dengan mata Elektra untuk kedua kalinya. Sekilas ada sesuatu di sorot matanya yang seperti mengenali Elektra dari suatu tempat, namun ia tidak mengatakannya. Ia hanya meletakkan ponselnya perlahan, lalu mengeluarkan sebuah kartu undangan berwarna krem dengan tinta emas dari saku kemejanya dan meletakkannya di atas meja dengan tenang. Elektra mengambil kartu itu, matanya menelusuri nama yang tercetak di sana. Dan untuk alasan yang tidak ia pahami sendiri, nama itu tidak langsung bermakna apa-apa baginya. Ia mengembalikan kartu itu dengan ekspresi yang tidak berubah. Namun dalam hatinya ada satu pertanyaan kecil yang mulai berputar. Siapa sebenarnya pria ini? Namun, pertanyaan itu segera ia kubur di bawah keyakinannya yang sudah terlanjur mengeras. Penampilan adalah identitas, dan pria sesederhana ini tidak mungkin benar-benar termasuk dalam lingkaran ini. Malam itu seharusnya berlalu tanpa insiden berarti, namun takdir rupanya punya rencana yang berbeda. Ketika sesi makan malam berlangsung dan kursi di sebelah Raka ternyata adalah kursi yang dialokasikan untuk Elektra oleh panitia, ketegangan kecil di antara mereka perlahan mulai naik ke permukaan. Mereka duduk berdampingan, dan beberapa kolega Elektra yang duduk di meja yang sama mulai bertanya-tanya siapa pria di sebelahnya. Elektra, yang tidak mau terlihat tidak tahu, berbisik kepada Raka dengan suara yang hanya bisa didengar oleh keduanya. "Anda bekerja di perusahaan mana? Divisi apa?" Raka menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan senyum yang sama yang pernah ia berikan di minimarket. "Swasta." Elektra mengerucutkan bibirnya tipis. Jawaban yang terlalu umum dari seseorang yang seharusnya sudah terbiasa memperkenalkan diri dalam konteks profesional. Rasa curiganya semakin besar. Ketika pembawa acara kemudian mempersilahkan tamu untuk berbaur dan berkenalan, salah satu rekan Elektra, Stefani, wanita bertampilan tajam yang bekerja di perusahaan konsultan properti, menghampiri meja mereka dan dengan ramah mengulurkan tangan kepada Raka. "Selamat malam, saya Stefani. Boleh kenalan?" Raka membalas jabatan tangan itu dengan hangat. Dan Stefani, yang wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ekspresi tidak percaya yang nyaris tidak bisa ia sembunyikan, mengatakan sesuatu dengan suara pelan yang hanya didengar oleh Elektra. "El, kamu tahu siapa yang duduk di sebelah kamu?" Elektra menatap Stefani, lalu menatap Raka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elektra Sanjaya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bahwa ia mungkin telah salah menilai seseorang secara besar-besaran. Stefani tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena pembawa acara sudah kembali ke podium dan meminta perhatian seluruh tamu. Elektra mencoba fokus pada jalannya acara, namun pikirannya terus melayang pada ekspresi wajah Stefani tadi. Ekspresi terkejut yang jarang sekali muncul di wajah wanita yang sudah 20 tahun bergerak di industri properti. Ketika momen pemberian penghargaan tiba, nama yang pertama dipanggil ke atas panggung membuat seluruh ballroom bergemuruh dengan tepuk tangan. Raka Adriansyah, CEO dan pendiri RAJ Capital, perusahaan investasi properti yang dalam 5 tahun terakhir telah mengakuisisi lebih dari 20 gedung komersial di seluruh Indonesia, termasuk 2 mall besar di Jakarta dan 1 resort eksklusif di Bali. Majalah Forbes edisi bulan lalu bahkan mencantumkan namanya sebagai salah satu dari 10 pengusaha properti paling berpengaruh di Asia Tenggara sebelum usia 30 tahun. Elektra duduk terpaku, matanya tidak berkedip. Ia menyaksikan pria bersandal jepit itu, pria yang 30 menit lalu ia minta menunjukkan kartu undangannya seperti seorang petugas keamanan, berjalan ke atas panggung dengan langkah santai yang kini terasa jauh lebih berwibawa dari semua pria berjas mahal di ruangan itu. Raka menerima penghargaan, mengucapkan sambutan singkat yang penuh humor dan kerendahan hati, lalu kembali ke mejanya. Ketika ia duduk kembali di sebelah Elektra, ia tidak mengatakan apa-apa.
Ia hanya menuangkan air mineral ke gelasnya sendiri, lalu menawarkan botol itu kepada Elektra dengan ekspresi yang tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu Elektra pulang ke apartemennya dalam kondisi yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Diam. Bukan diam yang tenang, melainkan diam dari seseorang yang sedang memutar ulang setiap percakapan, setiap tatapan, dan setiap keputusan yang telah ia buat malam itu. Seperti sebuah film yang ingin ia edit ulang, namun tidak bisa. Ia ingat caranya berdiri di hadapan Raka di meja VIP itu. Suaranya yang sengaja ia keraskan agar orang-orang di sekitarnya mendengar, ekspresi meremehkan yang ia yakin terlihat jelas di wajahnya. Dan ia ingat cara Raka menatapnya, tidak dengan marah, tidak dengan dendam, tidak juga dengan rasa terluka yang mencolok, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan untuk diterima, kesabaran. Seolah ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu, dan memilih untuk tidak membiarkan penilaian orang lain mendefinisikan siapa dirinya. Elektra duduk di tepi ranjangnya yang lebar, melepas kalung berlian pemberian ayahnya, dan untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama, ia menangis. Bukan karena malu, meskipun rasa malu itu ada, melainkan karena ia tidak menyadari bahwa ia tidak tahu sejak kapan ia menjadi seseorang yang begitu mudah menghakimi orang lain, hanya dari penampilan. Ia tidak tahu sejak kapan ia menjadi orang yang membuat orang lain merasa kecil supaya ia merasa besar. Dan yang paling menyakitkan dari semua pertanyaan itu adalah, apakah ini satu-satunya kejadian seperti ini? Atau sudah berapa banyak orang yang pernah ia perlakukan dengan cara yang sama, tanpa pernah ada momen seperti malam ini yang membuka matanya? Keesokan harinya, dunia Elektra mulai bergetar dari arah yang sama sekali tidak ia duga. Ketika ia membuka gawainya di pagi hari, notifikasi dari berbagai platform media sosial sudah membanjiri layarnya. Ternyata, ada tamu lain di gala dinner semalam yang merekam momen ketika Elektra meminta Raka menunjukkan kartu undangannya. Dan video itu sudah menyebar dengan cepat. Komentar-komentar bermunculan. Ada yang membela Elektra dengan argumen bahwa ia hanya sedang menjalankan protokol. Namun lebih banyak yang mengkritik cara dan nada bicaranya yang terasa merendahkan. Nama Elektra Sanjaya trending di Twitter, dan beberapa portal berita gaya hidup sudah memuat artikel dengan judul yang membuat wajahnya panas. Putri konglomerat permalukan CEO muda di depan ratusan tamu. Ternyata ini siapa dia? Elektra meletakkan ponselnya menghadap ke bawah. Ia menarik napas panjang. Kemudian, dengan kepala tegak dan bahu lurus, dua hal yang selalu ia lakukan ketika menghadapi situasi sulit, ia menelepon asisten pribadinya dan berkata dengan tenang, "Cari tahu cara menghubungi Raka Adriansyah. Saya perlu bertemu dengannya." Asisten itu terdiam sebentar di ujung telepon, lalu berkata dengan suara yang sedikit ragu, "Nona Elektra, apakah Anda tahu bahwa RAJ Capital adalah salah satu calon investor terbesar untuk proyek Sanjaya Group yang akan Bapak Hendra presentasikan bulan depan?" Dan kali ini, giliran Elektra yang terdiam. Pertemuan itu terjadi 3 hari kemudian. Bukan di kantor megah milik salah satu dari mereka, melainkan di sebuah kafe kecil di Bilangan Kemang, yang Raka sendiri yang memilih. Elektra datang tepat waktu, mengenakan setelan kasual yang merupakan pilihan paling sederhana yang ia miliki di lemarinya. Sebuah kompromi kecil yang ia buat tanpa sepenuhnya memahami mengapa. Raka sudah ada di sana ketika ia tiba, duduk di meja pojok dengan secangkir kopi hitam dan buku catatan di hadapannya. Ia berdiri ketika melihat Elektra masuk. Gestur sopan yang terasa tulus, bukan dibuat-buat. Elektra duduk, memesan teh, dan selama beberapa detik, keduanya hanya duduk dalam diam yang tidak nyaman. Kemudian Elektra memulai. "Saya datang untuk minta maaf." Raka menatapnya, tidak langsung menjawab. "Cara saya memperlakukan Anda malam itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Saya menghakimi Anda dari penampilan, dan itu salah." Raka mengangguk pelan. "Saya menghargai itu," jawabnya akhirnya. "Tapi boleh saya tanya sesuatu?" Elektra mengangguk. "Kalau malam itu saya bukan CEO, kalau nama saya tidak pernah disebut di panggung, apakah Anda tetap akan datang untuk minta maaf?" Pertanyaan itu menghantam Elektra lebih keras dari yang ia perkirakan. Dan jujurnya,
Ia tidak punya jawaban yang tidak memalukan untuk diberikan. Pertanyaan Raka itu tidak pergi dari pikiran Elektra bahkan ketika ia sudah kembali ke kantornya. Pertanyaan itu terus duduk di sudut pikirannya seperti tamu yang tidak diundang, namun tidak bisa diusir. Apakah penyesalannya murni karena ia telah berlaku salah, atau karena ia baru tahu bahwa orang yang ia remehkan ternyata lebih berkuasa dari dirinya? Elektra tidak menyukai jawaban yang muncul dari sudut jujur di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempertanyakan fondasi dari nilai-nilai yang ia bangun selama hampir 30 tahun. Ia mulai mengamati cara ia berbicara kepada bawahannya di kantor. Nada yang sering terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Ia mulai mengingat momen-momen kecil di masa lalu ketika ia melewati seseorang yang dianggapnya tidak sepadan dengan perhatiannya. Dan setiap kali ingatan itu muncul, rasa tidak nyaman itu semakin bertumbuh. Di sisi lain, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memikirkan Raka. Bukan lagi sebagai ancaman terhadap egonya, melainkan sebagai misteri. Seseorang yang memiliki semua alasan untuk marah padanya, namun memilih untuk tidak marah. Seseorang yang kaya raya, namun memilih hidup sederhana bukan untuk pamer kerendahan hati, melainkan karena itulah memang caranya menjalani hidup. Dan entah mengapa, gambaran tentang seorang pria yang duduk santai di warung pinggir jalan dengan sandal jepit dan hati yang luas itu justru terasa jauh lebih menarik daripada semua pria berjas dan mobil mewah yang pernah mendekatinya. Kesempatan kedua itu datang 2 minggu setelah pertemuan di Kafe Kemang, ketika Bapak Hendra Sanjaya mengumumkan kepada Elektra bahwa RAJ Capital telah secara resmi menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di mega proyek Sanjaya Group, dengan syarat bahwa proses due diligence akan dipimpin langsung oleh Raka Adriansyah. Artinya, Elektra, sebagai direktur kreatif yang bertanggung jawab atas presentasi konsep proyek, akan bekerja langsung dengan Raka dalam beberapa minggu ke depan. Ayahnya bahkan dengan bangga berkata, "Kalau kita bisa mendapatkan RAJ Capital, proyek ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Sanjaya Group." Elektra mengangguk dengan wajah yang ia jaga tetap netral, sementara di dalam dirinya, perasaan campur aduk itu berputar kencang. Pertemuan kerja pertama mereka berjalan profesional, namun tidak tanpa tegangan. Raka adalah mitra kerja yang tajam, pertanyaannya presisi, analisanya dalam, dan ia tidak pernah terlihat terkesan dengan angka-angka besar yang biasanya membuat investor lain langsung antusias. Namun yang paling membuat Elektra tidak nyaman adalah cara Raka memperlakukannya di dalam rapat. Sepenuhnya profesional, sepenuhnya setara, tidak ada jejak kebencian maupun rasa tersinggung dari malam gala dinner itu, seolah ia benar-benar sudah melepaskan semua itu. Dan anehnya, justru sikap itulah yang membuat Elektra semakin ingin membuktikan kepada Raka dan kepada dirinya sendiri bahwa ia bukan hanya nama keluarga Sanjaya, bahwa ia adalah seseorang yang layak dihormati bukan karena warisan, tapi karena kemampuannya. Minggu-minggu kerjasama itu membawa perubahan yang tidak direncanakan oleh siapapun, terutama oleh kedua belah pihak. Elektra mulai melihat sisi Raka yang tidak terlihat dari kejauhan. Cara ia berbicara kepada setiap orang di timnya dengan nama, bukan jabatan. Cara ia selalu mendengarkan penuh sebelum berbicara. Cara ia menolak makan di restoran mahal ketika mereka bekerja lembur, dan memilih memesan nasi bungkus untuk seluruh tim, lalu duduk di landai bersama semua orang tanpa merasa ada yang aneh. Sementara itu, Raka mulai melihat sisi Elektra yang juga selama ini tersembunyi. Kecerdasan yang sesungguhnya di balik tampilannya yang dingin, dedikasi yang luar biasa terhadap pekerjaannya, dan momen-momen kecil ketika ia diam-diam memeriksa apakah para magang di kantornya sudah makan siang. Suatu sore, ketika semua anggota tim sudah pulang, dan hanya mereka berdua yang tersisa di ruang rapat dengan tumpukan dokumen dan 2 cangkir kopi yang sudah dingin, Raka menatap Elektra yang sedang serius membolak-balik laporan dan berkata pelan, "Kamu berbeda dari yang pertama kali saya lihat." Elektra mendongak. "Maksudnya?" "Lebih manusia," jawab Raka sederhana. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan pertama mereka, Elektra tertawa. Bukan tawa profesional yang biasa ia gunakan di rapat.
melainkan tawa yang sesungguhnya. Spontan, ringan, dan sedikit terkejut pada dirinya sendiri. Namun justru di saat segalanya mulai terasa lebih ringan itulah, krisis terbesar datang. Sebuah pagi yang terasa biasa berubah ketika Elektra menerima panggilan dari ayahnya dengan nada yang tidak biasa ia dengar dari pria keras itu. Panik. Ternyata ada masalah serius dalam struktur keuangan Sanjaya Group yang baru terungkap dari audit internal. Sebuah kesalahan akuntansi besar yang terjadi beberapa tahun lalu, yang jika tidak segera ditangani, bisa membatalkan seluruh perjanjian investasi dengan RAJ Capital dan mencoreng reputasi keluarga Sanjaya secara permanen di hadapan seluruh industri. Satu-satunya jalan keluar adalah transparansi penuh kepada Raka dan memohon agar ia bersedia menunda proses due diligence sambil Sanjaya Group memperbaiki dokumennya. Artinya, Elektra harus pergi kepada Raka, bukan sebagai mitra yang setara, bukan sebagai direktur yang percaya diri, melainkan sebagai seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Elektra duduk sendirian di ruangannya selama 1 jam penuh sebelum akhirnya berdiri dan mengambil tasnya. Jantungnya berdegup dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena takut kehilangan uang atau reputasi bisnis, melainkan karena ia takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan dari seseorang yang baru saja mulai ia hormati dengan tulus. Elektra menemui Raka di kantornya sore itu. Bukan dengan tim, bukan dengan lawyer, dan bukan dengan dokumen tebal yang biasa menjadi tamengnya dalam setiap pertemuan bisnis sulit. Ia datang sendirian, duduk di hadapan Raka, dan meletakkan semuanya di atas meja. Kenyataan tentang masalah keuangan Sanjaya Group, tanggung jawab keluarga yang ada di pundaknya, dan permintaan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan kepada siapapun, terutama kepada pria ini. Saya tidak datang sebagai direktur kreatif Sanjaya Group, katanya dengan suara yang tidak gemetar meskipun ia menggunakannya seperti jangkar. Saya datang sebagai Elektra. Seseorang yang pernah berlaku buruk kepada Anda, yang masih belajar menjadi manusia yang lebih baik, dan yang sekarang membutuhkan Anda untuk percaya kepada saya 1 kali lagi. Raka mendengarkan semua itu tanpa menyela satu kata pun. Ketika Elektra selesai bicara, ada keheningan di antara mereka yang terasa seperti detik-detik sebelum hujan, penuh dengan tekanan yang sulit diidentifikasi. Kemudian Raka berkata, "Elektra, saya tidak pernah mempertimbangkan untuk membatalkan proyek ini karena malam di gala dinner. Saya mempertimbangkan proyek ini berdasarkan kelayakan bisnisnya. Dan justru karena kamu datang ke sini dengan cara seperti ini, bukan dengan lawyer atau spin doctor, saya percaya kamu." Elektra memejamkan matanya sebentar. Dan entah itu rasa lega, rasa syukur, atau sesuatu yang lebih dari itu. Yang jelas ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Tembok yang sudah bertahun-tahun ia bangun dengan sangat hati-hati. Hari-hari setelah pertemuan itu membawa warna yang berbeda ke dalam hidup Elektra. Warna yang belum pernah ada sebelumnya di paleta kehidupannya yang selama ini hanya terdiri dari hitam, putih, dan emas. Raka dan Elektra mulai berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Kadang makan siang di tempat-tempat sederhana yang Raka rekomendasikan, kadang berjalan-jalan sore di Taman Suropati sambil membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan properti atau investasi. Elektra mulai belajar hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah ada dalam hidupnya. Bahwa kopi sachetan yang diminum sambil duduk di tangga belakang kantor bisa terasa lebih nikmat dari kopi seharga ratusan ribu di kafe mewah kalau ditemani percakapan yang jujur. Bahwa tawa yang muncul karena sesuatu yang benar-benar lucu, bukan karena tuntutan sosial, terasa jauh lebih ringan di dada. Raka tidak pernah secara eksplisit menyatakan perasaannya. Namun caranya hadir, caranya mendengarkan, dan caranya selalu ada di saat-saat ketika Elektra sedang berjuang dengan dirinya sendiri, berkata lebih banyak dari kata-kata. Dan Elektra, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak merasa perlu mengontrol setiap hal. Tidak perlu tampil sempurna, tidak perlu menjaga jarak. Ia mulai membiarkan dirinya ada, apa adanya. Dan perasaan itu sederhana, hangat,
dan nyata, terasa seperti pulang ke rumah yang belum pernah ia tahu sebelumnya bahwa ia merindukannya. Investasi RAJ Capital ke Sanjaya Group akhirnya resmi ditandatangani dalam sebuah acara sederhana yang berbeda jauh dari gala dinner mewah tempat semua ini bermula. Raka memilih lokasi penandatanganan di kantor RAJ Capital yang sederhana, namun penuh buku dan karya seni lokal. Bukan ballroom dengan lampu kristal dan gaun malam. Di sela-sela acara itu, ketika para saksi dan tim hukum sedang menyelesaikan dokumen, Raka menemukan Elektra berdiri sendiri di dekat jendela yang menghadap ke hiruk-pikuk jalan Jakarta di bawah. "Kamu memikirkan apa?" tanyanya pelan. Elektra berbalik, dan ekspresi di wajahnya adalah sesuatu yang tidak pernah ada di sana sebelumnya. Terbuka, sedikit rentan, dan jujur. "Saya memikirkan betapa berbedanya hidup saya dari 3 bulan lalu," jawabnya. "Dan betapa saya hampir melewatkan semua ini karena terlalu sibuk menilai orang dari hal-hal yang tidak penting." Raka berdiri di sebelahnya, memandang ke arah yang sama. "Kamu tahu apa yang saya lihat pertama kali dari kamu?" Elektra menggeleng. "Cara kamu menatap jam tanganmu di minimarket itu," kata Raka sambil tersenyum tipis. "Seperti waktu adalah satu-satunya hal yang kamu izinkan untuk membuat kamu merasa. Saya pikir, pasti ada sesuatu yang sangat berharga yang sedang dia kejar, sampai dia lupa menikmati jalanan yang ia lewati." Mata Elektra berkaca-kaca, dan kali ini ia tidak berusaha menyembunyikannya. Beberapa bulan berlalu, dan Jakarta kembali berdenyut seperti biasa. Namun bagi Elektra, kota yang sama itu kini terasa seperti tempat yang berbeda. Mega proyek Sanjaya Raj Capital mulai berjalan, dan Elektra memimpin divisi kreatifnya dengan cara yang baru. Lebih banyak mendengar, lebih sedikit menghakimi, dan lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang nantinya akan menghuni ruang-ruang yang ia rancang. Suatu pagi, ketika ia lewat di depan warung kecil tempat Raka biasa sarapan, warung yang dulu tidak pernah ia perhatikan meskipun mungkin sudah ratusan kali ia lewati, ia memutuskan untuk berhenti. Ia memesan teh manis dan duduk di bangku kayu yang permukaannya sudah halus karena bertahun-tahun dipakai. Ibu penjual warung itu memandangnya sebentar, dengan ekspresi sedikit heran melihat wanita berpenampilan rapi seperti Elektra duduk di warungnya. Lalu tersenyum hangat dan berkata, "Mau nunggu Mas Raka ya?" Elektra tertawa kecil, tertawa yang ringan dan tulus. "Iya Bu," jawabnya jujur. Dan untuk pertama kalinya, label di kerah bajunya, merek tasnya, atau angka di rekeningnya. Tidak ada satupun dari hal-hal itu yang ada dalam pikirannya. Yang ada hanya rasa hangat dari cangkir teh di tangannya, suara lalu lalang jalan di pagi hari, dan perasaan sederhana yang selama ini ia cari di tempat-tempat yang jauh lebih rumit. Raka tiba 10 menit kemudian, dan wajahnya ketika melihat Elektra sudah duduk di warung itu adalah ekspresi yang tidak akan pernah Elektra lupakan seumur hidupnya. Campuran antara terkejut, senang, dan sesuatu yang dalam sekali yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia duduk di hadapannya, memesan kopi seperti biasa, dan mereka berdua sarapan di warung pinggir jalan itu seperti dua orang yang sudah melakukan ini sejuta kali sebelumnya. Di tengah percakapan yang mengalir ringan tentang hal-hal kecil yang tidak penting, namun terasa sangat berarti, Raka meletakkan cangkir kopinya dan memandang Elektra dengan serius. "El," panggilnya dengan nama pendek yang baru pertama kali ia gunakan, "kamu sudah jauh berubah. Kamu sadar itu?" Elektra mengangguk pelan. "Dan perubahan itu bukan karena saya atau karena situasi yang memaksamu," lanjut Raka. "Itu karena kamu sendiri yang memilih untuk melihat dengan cara yang berbeda. Itu butuh keberanian yang jauh lebih besar dari yang kebanyakan orang mau lakukan." Elektra menunduk sebentar, lalu mendongak dengan mata yang jernih. "Raka," katanya, "saya pernah bilang kepada seseorang bahwa orang harus duduk sesuai kelasnya. Hari ini saya baru benar-benar mengerti apa artinya. Kelas bukan soal berapa banyak uang yang kamu punya. Kelas adalah bagaimana kamu memperlakukan orang lain ketika kamu tidak mendapat apa-apa dari mereka." Raka tersenyum. Senyum yang hangat, penuh, dan untuk pertama kalinya di depan Elektra, terlihat seperti seseorang yang benar-benar bahagia.
"Selamat datang," katanya pelan, "di kelas yang sesungguhnya." Dan begitulah, kisah yang dimulai dari satu kalimat angkuh di meja VIP akhirnya berakhir di bangku kayu sebuah warung sederhana, dengan 2 cangkir minuman biasa dan 2 manusia yang luar biasa karena keberanian mereka untuk berubah. Elektra Sanjaya tidak pernah menjadi wanita yang sempurna, namun ia menjadi wanita yang jujur, dan itu jauh lebih berharga. Raka Adriansyah tidak pernah membutuhkan pengakuan dari siapapun untuk tahu siapa dirinya. Namun, ia memberi kesempatan kepada seseorang untuk menemukan dirinya sendiri, dan itu adalah pemberian yang tidak ternilai. Proyek besar mereka berhasil dan menjadi landmark baru Jakarta. Namun, warisan terbesar yang mereka tinggalkan bukan bangunan itu, melainkan sebuah kisah yang diam-diam beredar di antara orang-orang yang mengenal mereka, bahwa kesombongan adalah penjara yang kuncinya ada di dalam diri kita sendiri, dan kerendahan hati bukan tanda kelemahan, melainkan tanda dari seseorang yang sudah cukup kuat untuk tidak membutuhkan pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Untuk kalian yang sedang mendengarkan kisah ini, apakah kalian pernah menghakimi seseorang terlalu cepat? Atau pernahkah kalian menjadi Raka yang diremehkan namun tetap memilih untuk berdiri dengan kepala tegak dan hati yang lapang? Tuliskan di komentar, karena setiap kisah yang kalian bagi adalah pengingat bahwa kita semua sedang belajar, bahwa kita semua pada suatu titik dalam hidup kita pernah duduk di kursi yang salah. Dan yang terpenting adalah keberanian kita untuk berdiri, berpindah, dan menemukan tempat duduk yang sesungguhnya. Bukan berdasarkan label di baju kita, tapi berdasarkan siapa kita di dalam. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.